Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman UT semuanya. Ya, di sini saya akan membahas materi WT ya, workshop tugas tentang mengoptimalkan kontribusi pada tutorial ya. Jadi teman-teman nanti diminta agar bisa maksimal nih ya, mendapatkan nilai baik dari tugas partisipasi maupun dari tugas wajib ya, dan juga partisipasi teman-teman dalam kehadiran. Oke, di sini pengertian dari tutorial. Ya, tutorial ini merupakan bantuan dan bimbingan belajar yang disediakan UT dengan tujuan untuk memicu dan memacu proses belajar mandiri mahasiswa. Pelaksanaannya berbagai modus ya, ada yang tatap muka, secara online maupun secara webinar ya. Manfaatnya apa nih tutorial? Ya, manfaat tutorial ya, untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi permasalahan belajar serta memantapkan dan menguasai kompetensi mata kuliah yang ditutorialkan ya. Jadi tutorial ini adalah yang diberikan oleh UT untuk membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dalam mempelajari bahan ajar ya. Oke, untuk penyelenggaraannya ya, tutorial ini diselenggarakan secara terbatas ya. Jadi tidak semua materi yang ada di dalam bahan ajar kita itu disampaikan pada saat tutorial ya. Jadi tidak membahas semua kompetensi nih dan materi mata kuliah ya. Jadi tutorial ini hanya membahas yang kira-kira oh ini sulit nih, yang penting yang harus disampaikan ya. Jadi materi yang dianggap sulit dan sangat penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa ya. Jadi sisanya nanti materi yang lain itu mahasiswa tetap harus belajar di rumah ya. Nanti misalnya nanti kan pasti kita ada ujian nih ya. Kan teman-teman udah tahu kan kontribusi nilai tutorial, tatap muka, web itu kan 50% ya. Tidak tidak 100% kan. Jadi 50%-nya adalah ujian. Kalau yang tuton tadi 30%. Jadi ujiannya 70% ya. Jadi tetap teman-teman ya harus mempelajari lagi bahan ajarnya di rumah nih ya. Jadi tutorial ini hanya membahas yang sulit dan sangat penting dikuasai oleh mahasiswa ya. Jadi kalau untuk kehadiran penilaian ya, penilaian itu ya dari kehadiran mahasiswa ya. Jadi kan kalau di tutornya pasti akan diberikan ada tombol kehadiran kan, daftar hadir ya. Lalu kalau di TTM ada di yang dibawa oleh tutor itu kan daftar absen, daftar hadir ya. Kalau web ya mahasiswa harus menyampaikan nantinya ya kehadirannya. Pak saya hadir Pak. Jadi tutor akan menceklis kehadiran teman-teman ya. Jadi penilaiannya ada kehadiran ya, keaktifan teman-teman, kedisiplinan teman-teman, masuk tepat waktu, bukan tugas tepat waktu, dan tanggung jawab mahasiswa dalam tutorial memiliki kontribusi terhadap nilai partisipasi ya. Oke. Selanjutnya untuk penilaian, nilai dilihat dari partisipasi mahasiswa nih. Melalui kehadiran tadi kan, keaktifan, kedisiplinan mahasiswa, dan tanggung jawabnya ya. Oke, untuk mendapatkan nilai maksimal dari kehadiran tutorial, yang mahasiswa harus hadir ya di setiap sesi yang dibuktikan dengan melakukan absensi nih pada kehadiran. Misalnya kalau tadi kan pada TTM ya, sudah saya bahas tadi, mengisi daftar hadir yang dibawa tutor ya. Lalu tutor mengisi daftar hadir yang disediakan pada aplikasi ini kehadiran. Lalu kalau pada web tadi kita lapor kan, Pak saya hadir Pak. Ya, nanti waktu saat tutornya mengabsen juga teman-teman hadir nih. Ya jadi tuh ya yang pertama, poin pertama ini. Oke, lalu keaktifan kita mahasiswa teman-teman ya dinilai dari kualitasnya dan seberapa sering sih teman-teman itu berpartisipasi dalam diskusi ya, sesuai enggak nih diskusinya gitu kan. Jadi semakin tinggi teman-teman berpartisipasi, maka nilai keaktifan teman-teman akan semakin tinggi ya. Lalu semakin berkualitasnya partisipasi Anda, berarti kan jawabannya benar nih, tepat gitu kan, nilai Anda juga semakin tinggi ya. Memang kadang kan banyak tapi kurang tepat itu kan. Kalau bisa kan banyak dan tepat nih, jadi bisa lebih ini ya, semakin tinggi ya berkualitas ya. Oke,
Yang selanjutnya ini contoh ya, misalnya di web ya. Ini yang di Tuton ya. Kedisiplinan dan tanggung jawab Anda dilihat dari setiap kegiatan pada tutorial yang meliputi ini. Ini kalau yang contohnya Tuton ya. Jadi nanti dilihat daripada kehadiran teman-teman nih di setiap sesi selama 8 minggu durasi tutorial ya. Lalu partisipasi teman-teman pada diskusi di 8 sesi tutorial dari 1 sampai 8 ya. Lalu ketepatan mengunggah tugas nih. Teman-teman jangan sampai, kan di tempat tugas itu kan ada tanggal waktu, batas waktunya ya. Jangan sampai teman-teman lewat ya. Jangan sampai nanti alasan, Pak, mati lampu, listrik padam, ini itu ya. Jadi teman-teman diberi waktu yang panjang yang memang agar segera menyiapkan ya. Jadi kalau udah selesai langsung kumpulkan. Ya, jadi tidak menunda-nunda di akhir-akhir ya. Lalu tidak melakukan plagiarisme nih. Tidak nyontek ya, tidak menjiplak, tidak copy paste. Mau copy paste di buku, mau copy paste di internet, copy paste teman itu kan, itu juga dilarang ya. Jadi tugas keterlibatan dalam ini juga nih, dalam pengerjaan tugas keterlibatan dalam kegiatan kelompok ini juga sangat baik ya, keterlibatan dalam kegiatan kelompok ya teman-teman ya. Kalau untuk belajar boleh itu kan, jadi silakanlah belajar, misalnya nanti teman-teman membuat soal nih, soal untuk belajar membagi kan, mungkin di dalam kelompok ada 7 atau 8 orang ya, satu orang nih membahas modul ini, membuat tugas ini ya. Jadi itu sebagai untuk latihan nantinya. Oke ya, di sini ya, sebelum tutorial pastikan teman-teman tahu jadwal pelaksanaan tutorial yang teman-teman ikuti ya. Kan kalau di Tuton kan gampang kan, tinggal teman-teman masuk atau lihat kalender akademik yang udah tahu tuh. Oh, Tuton mulainya tanggal sekian kan. Oh, di aplikasi Tuton juga, oh ini sesi 1 sampai sesi 2 sekian, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kan gampang tuh. Ya. Kalau TTM ya teman-teman harus tahu nih, oh, lokasinya, jadwalnya ya. Di mana ya. Nah, mungkin bisa berkoordinasi dengan pengurus Pokjar, koordinasi dengan PJW ya. Jadi harus aktif nih teman-teman, harus tanyakan ya. Ya mungkin juga diwakili oleh ketua kelas itu kan. Tidak semuanya harus bertanya gitu kan. Jadi teman-teman ya silakan bertanya dengan ketua kelasnya. Mungkin ketua kelas kan akan membuat grup kelas itu kan. Jadi memberikan informasi ya. Oke, jika pakai web ya tadi ya sama nih ya, tanyakan ke Pokjar ya, tanyakan PJW, linknya ya, jadwal-jadwalnya itu sama semua ya. Jadi teman-teman ya harus tahu jadwalnya, mata kuliahnya apa kan, jamnya kapan ya. Lalu teman-teman pastikan bisa mengakses kelas tutorialnya ya. Jadi misalnya link yang diberikan salah, atau teman-teman kalau yang TTM sini nih, kesiapan kendaraan pribadinya ya, dilihat bannya bocor, bensinnya itu kan. Lalu kendaraan umumnya rutenya ada enggak nih, kalau enggak ada ya kita terpaksa ya mungkin bisa menginap dulu ya sehari sebelumnya itu kan. Lalu akses internet bisa jika melalui Tuton ya, kita harus usaha kan, jangan berpatokan kepada tempat tinggal kita saja ya. Jadi kita harus usaha mencari sinyal kan web macam Tuton itu kan tidak setiap ditentukan harinya kan, tapi diberi keleluasaan mahasiswa itu dalam 2 minggu ya, dalam satu sesi ya. Kecuali web ini kan, web kan memang keinginan mahasiswa mendapatkan layanan kan, memang sudah ada perjanjian dengan mahasiswa itu harus web artinya itu sudah ditentukan waktunya kapan nih, mungkin Sabtu Minggu, jamnya jam berapa gitu kan. Jadi akses ini ya, akses internet ya, cara akses linknya seperti apa gitu kan. Jadi teman-teman ya harus tahu ya, apalagi TTM itu kan memang harus di tempat ya. Ini bagaimana mengoptimalkan partisipasi teman-teman di tutorial ya. Ya sama nih sebelum tutorial tadi ya, pastikan ketersediaan kelengkapan yang dibutuhkan nih. Buku materi pokok, modul ya. Teman-teman kan sudah dibekalkan bahan ajar digital kan, yang mungkin juga bahan ajar cetaknya masih dalam perjalanan, yang mudah-mudahan hari ini besok sudah sampai itu ya. Tapi teman-teman kan sudah disiapkan
untuk bahan ajar digital dan bahan perpustakaan digital, teman-teman udah tahu nih ya. Ada juga kit tutorial ya. Kit tutorial ini teman-teman ya silahkan di-download ya, karena juga teman-teman pada saat waktu masuk ke UT itu sudah dikirim kit tutorialnya, katalognya juga itu kan. Ya teman-teman juga bisa mempersiapkan komputer atau laptop dan lain-lain nih untuk mempermudah ya, walaupun dengan HP bisa kan, tapi dengan komputer atau laptop itu kan layarnya lebih besar nantinya. Oke, lalu juga alat tulis ya, ini juga disiapkan, jangan sampai datang tangan kosong hanya mengandalkan otaknya itu kan. Jadi ya kita kalau untuk berpikir ya pakai otak itu kan, kalau untuk menghafal atau memahami ya kita harus tulis dulu lah ya sebelum nanti bisa melakukan pemahaman. Lalu persiapkan diri untuk tutorial, baca modulnya ya. Ini juga materi inisiasinya kita baca, catat materi pokok yang atau topik yang belum Anda kuasai. Kan kita baca dulu bahan ajarnya kan. Kan tutorial ini kan untuk membantu ya. Jadi diingat tutorial ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari bahan ajar ya. Apalagi yang TTM ini bertemu langsung, tatap muka langsung dengan tutor ya. Jadi teman-teman silakan baca bukunya, kira-kira yang tidak mengerti nanti sampaikan kepada tutor tatap mukanya. Kan tutor itu akan fasilitator ya, fasilitator untuk memfasilitasi mahasiswa tadi ya. Jadi tutor harus bisa menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Oke, lalu pada saat tutorial ya teman-teman jangan lupa nih isi daftar hadirnya ya. Ikut diskusi, jangan lupa ya, harus aktif kan, karena tadi kan penilaian tutorial itu ikut diskusi juga itu kan harus ada ya. Lalu kerjakan tugas dan serahkan tugas tepat waktu ya. Kalau yang TTM itu kan mungkin waktunya lebih sempit ya, tutun agak lebih panjang, ya memang aturannya seperti itu ya. Lalu hindari mencontek ya, jangan sama nih, karena kan teman-teman kan diminta untuk pendapat sendiri itu kan. Jadi harus bisa mengolah katanya ya, parafrase ya. Jadi diungkapkan secara sendiri, tapi tujuannya tetap harus sama. Oke, ya ini cara tepat mengerjakan tugas tutorial ya, mungkin sama dengan bahasan yang sebelumnya. Ya ini tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama mengikuti tutorial nih. Lalu tugas tutorial per mata kuliah terdiri dari 3 tugas tutorial dan tugas partisipasi ya. Teman-teman mudah-mudahan udah terbuka semua, udah tahu ya tugas tutorial ya. Lalu tugas partisipasi adalah tugas yang diberikan oleh tutor pada setiap kegiatan web atau TTM atau tutor yang diperoleh dari hasil diskusi, mengerjakan latihan, menjawab pertanyaan atau presentasi. Lalu nilai tugas tutorial meliputi nilai tugas wajib dan nilai tugas partisipasi. Nilai tugas tutorial online berkontribusi 50%, diskusi 30%, dan nilai partisipasi berkontribusi 20% terhadap nilai akhir tuton ya. Nilai akhir mata kuliah tutonnya, di tutonnya nih, bukan nilai akhir ini ya, akhir mahasiswa. Jadi ini misalnya nanti udah digabungkan tutorial itu menjadi 30% ya. Misalnya ini nilai tugasnya 40 misalnya. Nilai diskusinya dapatnya 30, nilai partisipasinya 20 kan 90% ya. 90% dari 30 artinya teman-teman udah menabung nilai 27. Nilainya 27 ya. Oke. Lalu nilai tugas tutorial tatap muka dan tutorial ini adalah berkontribusi 70% terhadap nilai akhir tutorial nih. Ya, jadi nilai partisipasinya berfungsi 30% terhadap nilai akhir tutorial ya, bukan nilai akhir mata kuliah ya, tapi nilai akhir tutorial ya. Misalnya kalau nilainya kontribusinya tugasnya dapatnya ini ya, dapatnya 90 misalnya, tugas dan tugas wajib dan tugas partisipasi itu dapat 90 nilai partisipasinya, artinya teman-teman baru memperoleh nilai 45 nih. Jadi 50%-nya nanti adalah di ujian ya. Oke, ini teman-teman jangan sampai salah ya. Ini kontribusinya adalah
untuk nilai tuton, dan ini nilai akhir tutorial tatap muka ya, bukan nilai akhir mata kuliah. Oke, bagaimana agar dapat memperoleh nilai tugas tutorial yang maksimal? Yang pasti teman-teman harus pahami, kuasai konsep-konsep pokok dalam setiap modul ya. Kerjakan semua tugas dengan tuntas dan benar nih, tuntas dan benar ya, ingat ya, sesuai dengan petunjuk pengerjaan tugas. Lalu serahkan hasil tugasnya, pengerjaan tugasnya kepada tutor sesuai jadwal ya, jangan sampai lewat dari jadwal. Lalu kerjakan tugas secara mandiri ya. Tugas harus dijiplak atau contekan sehingga serupa dengan tugas mahasiswa lain, berpotensi dianggap gagal dan diberi 0. Tugas TTM dan tugas tuton diberikan pada sesi ketiga, kelima, dan ketujuh. Sedangkan tuweb diberikan pada sesi keempat, ketujuh, dan 10 ya. Ini untuk yang S2 ya, ini S2 nih. Oke. Selanjutnya jika nilai tugas tutorial webinar mahasiswa kurang dari 50, maka tutor memberikan kesempatan 1 kali kepada mahasiswa untuk memperbaiki tugas ya. Oke, apakah soal tugas tutorial akan sama dengan soal UAS? Ini juga ya, sama ya. Soal tugas tutorial umumnya berbentuk uraian dan tidak persis sama dengan soal UAS. Ya, tujuannya mungkin sama ya, tapi tidak sama persis ya. Dan juga tutorial ini semuanya uraian. Kalau ujian itu kan ada yang pilihan ganda, ada yang uraian ya, dan tidak persis dengan soal UAS, karena yang memberikan soal tutorial itu dan yang memberikan soal UAS itu orangnya berbeda ya. Lalu penguasaan konsep-konsep penting dalam tugas tutorial akan memudahkan mahasiswa dalam menjawab soal UAS. Oke, ini cara mengerjakan tugas ya. Ya teman-teman ya, kalau yang di tuton ya nanti dilihat aja yang video untuk tuton itu, teman-teman ya tinggal klik aja tombol tugas ini yang ada di bawah ini seperti ini. Lalu nanti teman-teman lihat tugasnya, nanti dikerjakan mungkin sehari 2 hari, kerjakan selesai, lalu diupload ya dalam bentuk file ya, baik Word atau PDF. Di sini nanti teman-teman masuk lagi ke tugas tadi, ada pilihan nih, ada seperti kertas jadi add file, jadi teman-teman tinggal klik aja, nanti masukkan file teman-teman ya. Lalu jangan lupa untuk disimpan ya, disimpan nih ya teman-teman. Kalau mau edit ya silakan diedit kembali, nanti masuk lagi, asalkan belum batas waktunya ya teman-teman masih bisa untuk mengedit ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.